Salam sehat bagi kita semua, salam sejahtera. Yang saya hormati Bawaslu Kota Cimahi, ada Pak Ahmad, Pak Diar, kalian belum bisa gabung ya. Yang saya hormati Ibu Dian selaku perwakilan dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ya. Rekan-rekan yang saya banggakan di jajaran staf Bawaslu Kota Cimahi dalam kegiatan ini sebenarnya rapat yang sudah teranggarkan ya, itu rapat koordinasi rapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kota Cimahi. Mungkin dalam pengelolaan administrasi keuangan ya, kalau di Kota Cimahi kan yang pegang Hani ya. Nah, sedikit mengulas kemarin hasil dari obrolan dengan teman-teman KPU. Ternyata begitu ada audit ya di KPU di Jawa Barat, ada beberapa kabupaten kota itu yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pengadministrasian keuangan. Dan bahkan ada kabupaten kota itu yang nominalnya sangat fantastis, yang tidak bisa di SPJ-kan sampai 25 miliar. Jadi diakumulasi dari tahun ke tahun. Itu jumlahnya total sampai 25 miliar. Ketika diklarifikasi, kemudian cari kesalahannya, ternyata itu adalah peng-SPJ-an di jajaran bawahnya dari pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya. Itu di jajaran PPK, kemudian PPS. Nah, ini pertanggungjawaban mereka ini tidak betul gitu. Dan ya saya pikir kalau untuk di tingkat jajaran Bawaslu Kota Cimahi, ya kalau untuk jajaran sekretariat di kecamatan Panwascam, kita hanya Panwascam saja ya yang punya di bawah. Nah, itu kan mereka diangkat sumpah ya. Berbeda hal kalau dengan di KPU. Untuk tenaga sekretariat, PS dan PPK-nya itu ditunjuk langsung oleh biasanya kalau di PPK itu oleh camat dan di kelurahan oleh lurah ya, atas rekomendasi dari pimpinan daerah. Nah, tetapi di sisi lain karena mereka merasa tidak ada ikatan sumpah mungkin ya, akhirnya dalam hal melakukan pertanggungjawaban ini ya hare-hare kata orang Jerman. Jadi hare-hare cek orang Jerman gitu. Nah, ini yang menjadi catatan juga. Kalau di Cimahi alhamdulillah pengadministrasian itu terkelola rapi ya. Walaupun dulu di pemilu yang lalu juga ada beberapa peng-SPJ-an dari teman-teman di kecamatan itu yang memang agak terlambat. Dan makanya pembinaan itu yang terus kita damping, kita sampaikan ke teman-teman Panwascam gitu ya Pak. Saya pikir penting dalam hal pembinaan kayak gitu. Jangan sampai terjadi di
di jajaran teman-teman KPU. Itu contoh. Nah, dalam pengelolaan administrasi juga untuk di tingkat di kabupaten kota ini juga menjadi ada contoh-contoh ya dari pemilu yang bukan pemilu, pilkada yang lalu juga ya, seperti mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana pengelolaannya itu yang agak kacau. Bahkan ada beberapa kabupaten kota yang dana hibah itu mesti kan dikelola oleh sendiri, tidak boleh dipinjamkan ke kabupaten kota yang lain. Tapi hal itu terjadi. Nah, artinya kan ini ada miss gitu, atau saya kurang paham juga kok bisa begitu gitu ya. Artinya yang mestinya dana hibah itu dikelola sendiri, terlalu kaya atau kayak gimana ya, sehingga meminjamkan ke kabupaten kota yang terlalu banyak hibah kayaknya kan gitu ya. Nah, sementara yang dipinjam juga dalam teks pengelolaan administrasinya juga artinya kan ada yang salah di situ. Sampai meminjam ke kabupaten kota yang lain. Nah, ini mungkin flashback lah ya, untuk dijadikan pelajaran bagi kita, khususnya di Kota Cimahi, supaya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi dan tidak terulang. Ya. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Dian ini yang lebih paham ya, karena ilmu-ilmu dari Pak Ahmad terkait pengelolaan keuangan ini kayaknya sudah diturunkan nih semuanya ya, karena Pak Rahman itu paham betul gitu. Karena setiap pengelolaan keuangan, kalau dulu sih ada Pak Rahman itu sampai ditongin itu sama beliau. Masih ada kenangan itu, masih teringat terus. Nah, mungkin kemudian nanti bisa disampaikan apa sih yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan administrasi ini gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf, Teh Dian dan pimpinan yang lainnya. Jaringannya tidak stabil, jadi tadi saya keluar dari Zoom. Terima kasih banyak kepada Bapak Yusuf Wandi telah berkenan untuk memberikan sambutan serta membuka acara pada kegiatan hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Ibu Dian Hartina sebagai narasumber pada acara rapat hari ini. Kepada Ibu Dian dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Yusuf Wandi, juga seluruh pimpinan lainnya, anggota Bawaslu Kota Cimahi yang sudah hadir. Mungkin di sini ada Kang Ahmad Hidayat, ada Kang Payana Maulana, juga ada Pak Sultan, seperti itu. Juga yang saya hormati, mungkin di sini sudah hadir BPP Bawaslu Kota Cimahi, di mana Pak Seta belum dapat bergabung. Seperti itu juga yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu rekan-rekan staf sekretariat Bawaslu Kota Cimahi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas izin dan ridhonya pada hari ini saya secara pribadi dapat bersilaturahmi kembali dengan rekan-rekan di Bawaslu Kota Cimahi, tentunya dalam acara yang sangat penting saya kira, yaitu dalam acara RDK Pembinaan Administrasi Pengelola Keuangan tahun anggaran 2021. Nah, di sini juga saya alhamdulillah ditugaskan seperti itu oleh Pak Herdi dalam mengisi di acara kesempatan pada siang hari ini. Namun tentunya
tidak dalam niat menggurui ataupun mengajari seperti itu, karena yang saya tahu Bawaslu Kota Cimahi adalah salah satu Bawaslu Kota yang dalam pengelolaan keuangannya itu sudah cukup baik seperti itu, di mana saya juga banyak belajar dari Bawaslu Kota Cimahi sejak tahun 2017 seperti itu, dari dana pilkada 2018 saya juga banyak sekali belajar dari Bawaslu Kota Cimahi seperti itu, khususnya Pak Seta seperti itu. Oleh karena itu mungkin di sini saya lebih kepada kita lebih kepada saling sharing, saling mengingatkan, apalagi mengingat pada hari ini kita sudah dalam posisi 2 bulan terakhir menuju tutup buku anggaran tahun 2021. Nah, kiranya di sini juga menjadi pengetahuan bersama bagi rekan-rekan staf lain mungkin yang bukan di ranah pengelola keuangan untuk dapat diketahui bersama kiranya beberapa hal yang dianggap penting dalam langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021. Nah, di sini mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampilkah tampilannya? Sudah, Teh. Ya, siap. Baik, mungkin di sini saya lebih mengambil kepada pembahasan terkait dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021, mengingat kalau misalkan berdasarkan ilmu dasar, saya kira Bawaslu Kota Cimahi sudah cukup sangat baik seperti itu ya, dari peng-SPJ-an, kemudian daripada revolving uang di tahun anggaran 2021 juga sudah cukup baik seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal mendasar yang saya kira menjadi suatu urgent gitu ya. Nah, mungkin di sini ada itu juga Pak, ada titipan dari Pak Herdi, mungkin lebih ke membahas terkait dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021, di mana seperti yang kita ketahui bersama, belum lama ini seperti itu ya, muncul surat edaran ataupun surat terusan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait dengan surat daripada Bawaslu Republik Indonesia terkait langkah-langkah akhir tahun yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, namun mungkin kita harus recall kembali pemahaman, barangkali di sini ada yang belum tahu gitu ya, selama tahun 2021 dalam hal pengelolaan keuangan APBN itu kita itu mengelola 2 sumber anggaran seperti itu ya, 2 jenis gitu ya daripada anggaran APBN, di mana yang pertama itu adalah uang persediaan. Nah, Bapak Ibu, kalau uang persediaan ini yaitu uang muka seperti itu yang diberikan dari KPPN ataupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat selaku Satker dan pada awal masa tahun anggaran atau bulan Januari waktu itu gitu. Jadi kan waktu dari awal itu Bawaslu Kota Cimahi itu diberikan uang muka atau uang persediaan itu sejumlah 50 juta. Nah, sehingga uang 50 juta itu sebagai uang modal seperti itu dalam melakukan belanja operasional di tahun 2021. Nah, namun sifatnya kalau uang persediaan ini tidak dibatas oleh waktu, melainkan lebih kepada dikembalikan kepada kecepatan revolving masing-masing masing-masing PPK seperti itu atau Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, sehingga jika revolvingnya itu cepat, maka uang yang secara nanti diakumulasikan ataupun penyerapannya pun akan lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi kalau uang persediaan itu misalkan kita diberikan uang 50 juta, kemudian di awal bulan itu sudah di Januari misalkan di Februari dibelanjakan sejumlah 20 juta. Nah, jika sudah bisa 25 juta misalkan. Jika misalkan pertanggungjawabannya sudah komplit, bukti-buktinya sudah dapat dipertanggungjawabkan, nah Bawaslu Kota Cimahi itu dapat menggantikan kembali uang yang sudah dibelanjakan kembali itu untuk dapat diganti dengan uang secara penuh lagi gitu. Jadi 25 juta yang sudah dibelanjakan itu bisa disetorkan gitu ya ke provinsi, untuk selanjutnya nanti provinsi gantikan sejumlah uang yang sudah dibelanjakan. Jadi nanti nominalnya terus kembali utuh menjadi 50 juta seperti itu. Itu yang dinamakan ganti uang persediaan. Nah, mungkin ini perlu diketahui bersama barangkali dalam belanja operasional, khususnya di Kota Cimahi, rekan-rekan staf yang lain mendengar lagi proses GU, nah itu yang dinamakan dengan proses ganti uang seperti itu. Adapun teknis
ganti uang persediaan pun terdiri dari beberapa tahap seperti itu yang seringkali mengakibatkan keterlambatan seperti itu, adanya pencairan ganti uang persediaan yang pada akhirnya menghambat daripada pembayaran belanja operasional seperti itu. Nah, kemudian ada pun jenis yang kedua itu tambahan uang persediaan. Kalau tambahan uang persediaan itu lebih kepada tambahan uang muka jika dirasa ada hal ataupun pembayaran dan kegiatan yang dirasa mendesak di mana uang persediaan awal itu tidak dapat tidak dapat mencakup kegiatan tersebut. Misalkan seperti misalnya sekarang akhir tahun, nah di mana kan sebenarnya bagi kabupaten kota yang revolving ataupun GU-nya itu cepat itu tidak jadi permasalahan. Namun jika misalkan kabupaten kota yang lambat dalam proses GU-nya itu menjadi sebuah permasalahan di mana masih banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, namun anggarannya sudah habis UP-nya, tapi misalkan SPJ-nya masih menggantung seperti itu, masih dalam SPJ-nya masih di masing-masing personal sehingga belum bisa dikoordinir dan dilakukan ganti uang persediaan. Nah, maka dalam waktu dekat pun Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan mencairkan seperti itu terkait dengan dana tambahan uang persediaan guna membantu dalam hal mengcover beberapa perjalanan ataupun belanja di lingkungan Bawaslu Kota Cimahi yang belum terrealisasi seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai uang persediaan aja kan kemungkinan besar itu semuanya nggak ke-cover seperti itu dalam waktu cuma tinggal 2 bulan lagi gitu ya, sehingga nanti Bawaslu Provinsi Jawa Barat kemungkinan akan meluncurkan kembali anggaran tambahan uang persediaan dengan mungkin ketentuan-ketentuan pembebanan belanjanya yang sudah ditentukan seperti itu. Mungkin itu yang dapat diketahui bersama terkait dengan konsep dasar ya anggaran yang kita kelola selama tahun 2021 ataupun tahun-tahun berikutnya dalam konteks anggaran APBN seperti itu. Nah, kemudian tadi kembali ke hal yang paling utama, di mana sudah ada surat daripada Sekjen Bawaslu Republik Indonesia nomor 0577 KU 0003 SJ 10 tahun 2021. Di mana di sini kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah akhir tahun seperti itu. Nah, adapun beberapa poin dalam surat sekjen tersebut. Yang pertama itu membahas mengenai atau menekankan terkait dengan bahwa kita harus memperhatikan batas-batas waktu langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021 di mana itu terlampir. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi salah satu yang harus kita pedomani seperti itu ataupun timeline yang harus kita pajang mungkin di dalam 2 bulan ke depan sehingga diharapkan tidak adanya keterlambatan ataupun lewat batas waktu dari waktu yang sudah ditentukan oleh KPPN. Seperti misalnya perihal dengan jika ada kontrak ya seperti itu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cimahi, harap untuk dapat segera dilaksanakan tergantung dengan BAST periode BAST-nya seperti itu. Seperti tampil di layar seperti itu terdiri dari beberapa tanggal. Misalnya data kontrak tanggal 14 Desember 2021, maka batas akhir penyampaian ke KPPN-nya itu 5 hari kerja paling lambat tanggal 17 Desember tahun 2021. Nah, mungkin ini item-item yang kalau nggak salah itu nggak ada ya, udah nggak ada di Bawaslu Kota Cimahi atau tidak ada belanja kontrak seperti itu ataupun LS pihak ketiga. Seperti itu, tapi perlu kita ketahui bersama saja. Nah, yang selanjutnya mungkin timeline jadwal beberapa hal yang sering kita lakukan, di mana seperti misalnya LS gaji induk bulan Januari 2022 ini mungkin untuk untuk gaji para PNS ya seperti itu apabila sudah menjadi sudah menginduk di Bawaslu seperti itu. LS gaji induk untuk Januarinya itu
diberi tanggal 3 Januari, namun batas penyampaian ke KPPN itu tanggal 10 Desember 2021. Nah, kemudian kalau untuk permohonan persetujuan TUP itu untuk ranah Bawaslu Provinsi, seperti itu tanggal 6 Desember. Nah, ini mungkin yang jadi perhatian di tingkat kabupaten kota adalah SPM UP, TUP ataupun GUP. Nah, jadi ditekankan kembali kepada Bawaslu Kabupaten Kota bahwa GUP terakhir itu dapat diajukan tanggal 7 Desember tahun 2021 seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti sudah tanggal 7 Desember 2021 ataupun lewat, maka anggaran yang ada itu nanti sifatnya untuk GU nihil seperti itu, sehingga di sini diharapkan dan diingatkan kembali jika masih terdapat belanja-belanja yang belum terrealisasikan atau mungkin belanja-belanja yang masih menggantung berupa uang muka, di sini bisa mungkin rekan-rekan dapat segera menyelesaikan, misalkan perjalanan dinas ataupun belanja-belanja bahan lainnya yang dititipkan untuk dapat segera menyetorkan seperti itu nominal pasti daripada belanja tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan ganti uang persediaan oleh rekan-rekan operator di Bawaslu Kota Cimahi seperti itu, sehingga diharapkan nanti diharapkan tidak adanya tunggakan belanja seperti itu daripada Bawaslu Kota Cimahi dalam tahun anggaran 2021. Nah, ini mungkin ya yang harus digarisbawahi. Mungkin untuk Tehani ya dan rekan-rekan keuangan SPMGU itu terakhir tanggal 7 Desember 2021 seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin timeline yang harus kita perhatikan juga jika misalkan ada yang menggunakan KKP, kartu kredit pemerintah, itu penggunaannya itu terakhir itu tanggal 17 Desember 2021 seperti itu, sehingga ketika dilakukan pertanggungjawaban ataupun GU-nya daripada transaksi di KKP tersebut itu paling terakhir diajukan tanggal 21 Desember tahun 2021. Nah, ini kalau misalnya untuk yang honor daripada PPN ataupun PPN pelaksana teknis ataupun tenaga pendukung bulan Desember itu seperti biasa ya, kalau misalnya akhir tahun gajinya itu dicairkan di bulan yang sama atau di bulan Desember tersebut gitu. Nah, pengajuannya itu nanti terakhir itu tanggal 13 Desember tahun 2021 itu sudah harus masuk ke KPPN, namun mungkin nanti ada info lebih lanjut dari Pak Epul ataupun Pak Herdi kesepakatannya itu dibikin tanggal berapa seperti itu ya untuk operatornya seperti itu. Nah, yang selanjutnya mungkin itu ada surat ralat atas retur SP2D, kekhawatiran kalaupun ada kesalahan-kesalahan input di operator ketika menyebabkan adanya retur, itu masih ada waktu sampai dengan tanggal 23 Desember tahun 2021. Dan yang paling urgent ataupun yang paling harus kita usahakan di mana sampai ke tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, di tingkatan Bendahara Pengeluaran atau Pak Herdi, itu sisa UP ataupun TUP tunai itu harus segera disetorkan baik itu di rekening koran ataupun di tunai pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, sehingga di sini kan dijadikan patokannya bahwa jauh-jauh sebelum hari tanggal 31 Desember 2021 diharapkan sudah ada nilai pasti terkait dengan GU nihilnya, kemudian TUP nihilnya, seperti itu, sehingga nanti sudah jelas gitu kan Bawaslu Kabupaten Kota itu mengembalikan ke Bawaslu Provinsi itu dengan nominal berapa. Nanti juga kalau nggak salah ada di surat edaran di Kabupaten Kota harus mengembalikan sisa UP ataupun TUP ke Bawaslu Provinsi itu per tanggal berapa. Seperti itu, mungkin itu hal-hal yang harus kita perhatikan untuk selanjutnya nanti kalau sudah tutup buku, kemudian itu kan sudah sudah dikunci seperti itu, tidak ada perubahan, maka nanti bisa kita buatkan terkait dengan SPM, TUP dan GU nihil dalam info-info selanjutnya seperti itu. Itu mungkin yang harus jadi perhatian dalam beberapa bulan ke depan, mengingat 31 Desember tahun 2021 itu sebentar lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini juga perlu kerjasama dengan rekan-rekan yang tidak hanya dapat segera menginventarisir seperti itu, kiranya apa saja belanja yang belum dapat
dibelanjakan atau belum dapat dirampungkan seperti itu. Hal ini juga sejalan dengan poin kedua dalam surat Sekjen tersebut yang menekankan untuk dapat menginventarisir dan menghitungkan kebutuhan dana sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 yang belum dibelanjakan. Nah, hal ini mungkin di rekan-rekan pengelolaan keuangan dapat dicek atau dilihat kembali daripada karwasnya itu sendiri seperti itu. Jadi nanti terlihat realisasi yang belum terrealisasikannya itu di berapa seperti itu untuk di Bawaslu Kota Cimahi. Sehingga nanti kan kebanyakan juga nanti kan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya biasanya nanti ditanyakan misalkan kebutuhan TUP-nya khususnya untuk TUP kira-kira berapa gitu yang tidak tercover dari UP-nya itu berapa. Nah, mungkin mulai dari sekarang udah bisa diinventarisir lagi, dicek lagi karwasnya, nominal totalnya berapa, kira-kira yang bisa tercover daripada UP-nya berapa, sehingga nanti bisa mengajukan TUP-nya berapa gitu ke Pak Herdi. Nah, yang ketiga itu menekankan untuk dapat melakukan monitoring atas penyelesaian dan pertanggungjawaban keuangan, baik itu tagihan LS pihak ketiga atau kontraktual maupun GUP, TUP ataupun nihil sebelum batas waktu penyampaian ke KPPN Bandung II melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ditekankan kembali untuk kita mungkin tiap harinya bisa selalu ngecek gitu ya daripada timeline yang tadi di awal seperti itu mungkin bisa di print di dinding ruang kerjanya bisa kita lihat barangkali nanti ada kelupaan dan mungkin bisa dapat mengingatkan juga gitu ke tingkat Bawaslu provinsi barangkali di tingkat Bawaslu provinsi yang lupa seperti itu. Kita di sini sifatnya lebih kepada saling mengingatkan seperti itu. Nah, ini mungkin poin yang menjadi banyak pertanyaan baik itu di lingkungan provinsi ataupun kabupaten kota, ada penekanan terkait dengan belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 yang dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP ataupun TUP tunai yang paling lambat diajukan ke KPPN Bandung II itu melalui Bawaslu Provinsi tanggal 7 Desember. Nah, sebenarnya untuk belanja uang makan ataupun belanja uang lembur yang dicairkan melalui metode pembayaran LS ke KPPN dengan SPP terakhir tanggal 7 Desember itu untuk pembayaran uang lembur dan juga uang makan bagi PNS. Tapi di sini ditekankan bahwa PNS-nya itu untuk PNS yang tidak dapat TPP tukin dari Pemda seperti itu. Jadi kalau nggak salah di Kota Cimahi mah pada dapatnya dari Pemda ya kalau nggak salah gitu TPP-nya sehingga tidak ada gitu ya fasilitas uang makan ataupun uang lembur. Nah, mungkin di sini juga kemarin Pak Herdi sempat men-share kembali terkait dengan RAB terbaru tahun anggaran 2021 di mana di situ mencantumkan kembali adanya uang lembur ataupun uang makan lembur PPN PNS pelaksana teknis. Nah, jadi di sini ditekankan kalau uang lembur PPN PNS-nya itu untuk pelaksana teknis. Nah, di sini mungkin bisa dilihat oleh teman-teman semua bahwa terdapat dua belanja yang dapat dibelanjakan dalam judul lembur seperti itu. Yang pertama adalah uang lembur dan yang kedua adalah uang makan lembur. Nah, di mana pengalinya itu untuk 9 orang, untuk uang lemburnya itu dikali 3 jam untuk 12 hari seperti itu untuk satu kabupaten kota dengan nominal 20.000 seperti itu 20.000 per jam berarti kan 20.000 per jam. Adapun untuk uang makan lemburnya itu sejumlah 35.000 untuk 9 orang satu kali dalam 12 hari seperti itu. Nah, ini mungkin nominal yang dapat di-split ataupun dibagikan ke kabupaten kota dari sisi perencanaan anggaran seperti itu ya kemarin yang sudah dilakukan oleh Bawaslu provinsi sehingga terciptalah seperti itu RAB yang dapat diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Kota dengan rincian tersebut seperti itu. Nah, mungkin di sini terdapat pula penekanan seperti itu ya provinsi belanja uang lembur ini dapat dibelanjakan khususnya itu untuk PPN PNS yang benar-benar melaksanakan lembur seperti itu dikarenakan adanya dari yang dibuktikan dengan ST seperti itu yang terhitung bulan September. Jadi di sini misalkan sebenarnya kan kita kerja Bawaslu itu kan lembur itu tidak terhitung lah seperti itu ya dari bulan Januari bahkan dari tahun anggaran 2021 bulan awal ya bulan Januari sampai nanti mungkin bulan Desember yang sebenarnya kalau harus dihitung berdasarkan belanja mungkin berapa gitu yang harus dibayarkan oleh negara kepada kita seperti itu.
Karena kan mengingat jam kerja Bawaslu yang tidak kenal waktu seperti itu, setiap hari kita pasti lembur. Nah, tapi dengan adanya keterbatasan dana seperti itu, mengingat kemarin juga kan sudah tahun anggaran 2021 itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu sangat kecil seperti itu. Kemudian juga terjadi adanya beberapa kali refocusing akibat adanya COVID ini yang mengakibatkan anggaran daripada Bawaslu, khususnya di Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu semakin mengecil. Jadi di bagian perencanaan juga itu harus sangat pintar-pintar gitu dalam hal memfasilitasi belanja-belanja yang memang ditentukan oleh Bawaslu RI seperti itu. Kalau nggak pintar-pintar sih sebenarnya kayak beberapa Bawaslu provinsi itu tidak dapat menyediakan belanja ini seperti itu. Tapi kalau misalkan alhamdulillah gitu ya, pimpinan kita kayak Pak Herdi gitu ya, BP-nya itu sangat, karena memang dari anak matematis gitu ya, orang matematis sekali, dalam hal penghitungan itu sangat dari awal sangat-sangat terencana, yang alhamdulillah ternyata dapat dianggarkan seperti itu uang lemburnya, meskipun mungkin tidak sebanding ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu, dengan adanya pengalih jumlah orang seperti itu ataupun hari. Namun kiranya dengan adanya penganggaran ini dapat dioptimalkan dengan ketentuan-ketentuan tadi, semuanya dikembalikan kembali ya, dengan adanya kebijakan daripada di tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota. Namun untuk dalam hal realisasinya nanti ada informasi lebih lanjut dari Bawaslu Provinsi, misalkan untuk dapat sok sekarang misalkan gitu ya, dapat dihitung atau enggak misalkan bisa direalisasikan, bisa dibayarkan seperti itu, nanti kita tunggu kembali informasi lebih lanjut dari Pak Herdi seperti itu. Namun kiranya terkait dengan belanja ini ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan terlebih dahulu seperti itu, ataupun konsep awal yang bisa dicek kembali, khususnya terkait dengan administrasinya, di mana administrasi pertanggungjawaban uang lembur dan juga uang makan lembur PPN PNS ini dapat sebenarnya rekan-rekan bisa lihat lebih lanjut ya, ataupun selain dengan uang lembur, SPJ lain juga bisa dicek lagi di keputusan Sekjen nomor 0343 Bawaslu /SJ/KU.00/3/6/2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu. Nah, di sini disebutkan bahwa adanya SPJ seperti itu daripada belanja uang makan dan juga uang lembur. Yang pertama itu harus ada surat tegas lembur seperti itu. Nah, sebelum dibuatkan dengan surat tegas lembur, tentunya juga harus ada daftar hadir seperti itu. Jadi maksudnya harus ada double cross check lagi, di mana ketika membuat surat tugas lembur dipastikan pada tanggal tersebut itu yang melakukan lembur itu tidak terdapat perjalanan dinas seperti itu. Jadi nggak boleh ada double, misalkan hari ini saya perjalanan dinas tapi saya juga lembur, itu nggak bisa dibayarkan karena kan sudah dibayarkan berupa perjalanan dinasnya ya. Jadi nanti double pembayaran lah seperti itu, sehingga nanti di saat sebelum membuat ST itu harus dicek lagi pada hari itu ada perjalanan dinas atau tidak. Yang kedua itu dibikinkan daftar hadir lemburnya disertai dengan keterangan pekerjaan lembur. Jadi misalkan sebenarnya kan Bawaslu Kota Cimahi juga pasti ada ya rekap daftar hadir setiap bulannya, tapi nanti dibuatkan lagi daftar hadir khususnya, misalkan saya lembur hari Rabu dengan judul misalkan SPJ pemberkasan SPJ fisik. Nah, nanti dibikinin lagi khusus untuk hari Rabu pemberkasan SPJ fisik, lalu yang hadirnya siapa nanti pada tanda tangan. Nah, lalu juga dilampirkan nantinya output daripada laporan lembur tersebut seperti itu, sehingga selanjutnya baru dapat dibayarkan baik itu secara tunai ataupun transfer dengan SPJ, kwitansi pembayaran atau bukti transfer. Nah, ini mungkin ya kemarin juga saya tanyakan ke Teh Hani, kiranya yang menjadi beberapa hal-hal yang menjadi pertanyaan di lingkungan Bawaslu Kota Cimahi itu apa. Salah satunya adalah terkait uang lembur ini ya, karena adanya surat terusan daripada Bawaslu Provinsi akan surat sekjen ini seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan uang lembur dan juga uang makan. Kembali saya tekankan ini untuk PPN PNS pelaksana teknis seperti itu. Dengan maksimal pagu yang sudah di-share berupa RAB itu dapat dioptimalkan seperti itu dengan memperhatikan administrasi yang harus dilengkapi tersebut seperti itu. Itu untuk poin keempat di surat ini.
pembantu harus menyetorkan sisa dana UP ataupun TUP tunai tahun anggaran 2021 ke rekening BP paling lambat 17 Desember tahun 2021. Nah, di sini berarti segala pengeluaran di lingkungan Bawaslu Kota Cimahi itu harus terselesaikan sebelum tanggal 17 Desember tahun 2021 dan juga harus sudah bisa terhitung seperti itu, harus sudah bisa terhitung kiranya sisanya itu berapa seperti itu, sehingga tanggal 17 Desember tahun 2021 itu diharapkan dapat segera menyetorkan ke rekening BP ataupun Bawaslu Provinsi. Nah, ini mungkin harapan awal ya daripada Bawaslu Provinsi, sehingga diharapkan kita itu nggak yang mepet-mepet banget gitu ke akhir tahun ke tanggal 31 Desember seperti tahun-tahun sebelumnya, karena khawatir adanya beberapa masalah teknis baik itu dari banknya seperti itu, sehingga takutnya terjadi gagal tutup buku. Nah, sehingga di sini mungkin nanti juga Bawaslu Provinsi berkoordinasi dengan para pimpinan di tingkat provinsi, juga dengan dengan berbagai divisi yang akan menekankan mungkin nanti ada batas gitu ya, batas akhir daripada pelaksanaan kegiatan itu tanggal berapa seperti itu, sehingga mempermudah di pengelola keuangan untuk dapat menutup bukunya, menghitung sisa anggarannya, dan juga mempertanggungjawabkan yang sudah dibelanjakan per tanggal 17 Desember tahun 2021. Nah, kemudian juga poin ke-6, di sini kita diminta untuk dapat memastikan tidak terdapat SPP PTUP ataupun SPP GUP nihil tahun anggaran 2021, mohon maaf typo, yang terlambat diajukan ke PPSPM Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berimbas selambatnya penyampaian SPM ke KPPN Bandung II yang berakibat nantinya itu ada tunggakan tahun anggaran 2021 sehingga membebani Pagudipa tahun anggaran 2022. Jadi di sini kita bekerja sama antara Bawaslu Kabupaten Kota dengan Bawaslu Provinsi yang kiranya diharapkan gitu ya semuanya dapat tepat waktu dalam penyampaian SPP dalam penyampaian sisa kasnya seperti itu, kemudian sudah dapat menghitung terkait dengan SPP GU-nya berapa, SPP TUP-nya berapa, sehingga diharapkan kita semua dapat tutup buku dengan tepat waktu ataupun bisa dengan lebih cepat lah seperti itu, tidak tanggal 31 banget gitu kan, sehingga baik itu di lingkungan provinsi ataupun kabupaten kota bisa dapat menikmati sisa akhir tahun ya dengan mungkin berkumpul dengan keluarga ataupun rekan sejawat seperti itu. Dan yang ketujuh itu mungkin di sini jika terkait dengan pelaksanaan pengeluaran APBN dapat dicermati dalam per 9 PB/PB/2021 terlampir seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu kiranya beberapa poin ya, poin penting yang kemarin dibahas dalam surat edaran ya, surat terusan daripada Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut seperti itu. Menindaklanjuti surat Sekjen Bawaslu Republik Indonesia. Nah, sehingga diharapkan mudah-mudahan tahun ini kita semua dapat menutup tahun anggaran dengan husnul khotimah gitu ya, tanpa adanya gangguan-gangguan ataupun hambatan-hambatan yang berarti seperti itu, dan tidak meninggalkan catatan di tahun anggaran berikutnya. Itu mungkin beberapa poin, beberapa hal juga yang menjadi hal yang harus kita perhatikan dari belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Mungkin itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti dapat kita bahas dalam sesi diskusi, tidak hanya terkait dengan akhir tahun, mungkin jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan di lingkungan Bawaslu Kota Cimahi, kiranya waktu ini yang paling tepat seperti itu. Mungkin itu Teh Hani yang dapat saya sampaikan sementara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Dian atas pemaparannya, sangat jelas Teh. Terima kasih juga telah memaparkan mengenai uang lembur yang kemarin sudah di-request sama saya. Baik, sekarang masuk ke sesi diskusi. Dipersilahkan kepada pimpinan dan rekan-rekan untuk barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Teh Dian, dipersilahkan. Saya boleh bertanya? Ya Pak. Mangga Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Insya Allah. Saya nanyanya yang sederhana. Ya Pak. Terkait penganggaran kemarin itu kan di provinsi para ketua pernah dikumpulkan ya. Nah, di situ Pak Herdi pernah menyampaikan bahwa untuk
penggunaan anggaran perbaikan mobil. Oh iya, Pak. Nah, di Cimahi ini kan ada 2 fasilitas mobil dari Pemkot. Ya. Nah, kalau dari Jabar dan RI itu total 4 kan. Untuk biaya apa ya sih perbaikan atau apa ya di anggaran RAB kita itu Pemeliharaan. bisa nggak di Pemeliharaan. Pemeliharaan itu bisa nggak kita gunakan untuk kendaraan yang dari Pemkot ini gitu? Oke. Ini juga kan sebenarnya ada catatan terkait dengan ini ya, jawaban atau penjelasan atas respon draft daripada RAB revisi anggaran SPID Kabupaten Kota yang sudah di-share juga sebenarnya di Pengelola Keuangan Kabupaten Kota, di mana di sini ada item terkait dengan pembahasan dari Pak Herdi itu menjelaskan bahwa untuk kendaraan pinjam pakai bisa pakai anggaran yang tersedia yang semula itu untuk sewa sudah dapat yang semula itu untuk sewa. Jadi sebenarnya anggaran yang disediakan itu semestinya diutamakan untuk yang kendaraan pinjam pakai seperti itu. Nah, tapi misalkan kalau masih kurang, mangga bersurat ke Pak Kasek Jabar. Nah, catatan kalaupun disetujui kekurangannya itu bisa diakomodir hanya untuk pembayaran pajak ya mungkin. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang pemeliharaan di sini itemnya itu kan BBM ya Teh Hani ya, kalau di Kabupaten Kota itu. Iya, Teh BBM. Kalau nggak salah anggarannya juga cuman berapa sih? 1.275 ya? Kemarin itu Cimahi itu kalau nggak salah dapat pokoknya itu per bulan kalau dibagi 1.275.000 Teh. Tapi karena kita itu sempat menganggarkan 1 juta untuk membayar pajak pajak tahunan itu Teh buat pinjam pakai dari Pemkot, tapi ternyata pas kemarin dicek itu harganya sampai 2,8, jadi kita awalnya mau bersurat tapi hanya untuk pembayaran pajaknya aja Teh. Jadi kurang lebih kalau nggak salah 15,3 ya Teh per tahunnya dapat anggaran dari Bawaslu Jabar. Tapi kalau selama ini tadi maaf ya Pak, saya juga sambungkan ke Teh Hani terkait dengan yang yang dari Pemda itu yang 2 mobil itu selama ini pembayarannya dari mana Teh? Kayak misalnya kayak BBM gitu. Nggak ada Teh. Oh, nggak ada ya? Iya. Iya ya, mungkin nah ini ya apa sendiri. Iya sih, ini mungkin yang jadi permasalahan juga. Udah mah dikurangin juga kan ya terkait dengan pemeliharaan ataupun jumlah daripada unit mobilnya. Sehingga kalau misalnya untuk ini kiranya saya belum bisa dapat menjawab dengan jelas sih Pak ya, karena halnya berkaitan dengan kebijakan. Nah, tapi mungkin yang pertama bisa saya sampaikan ke Pak Herdi terkait secara lisan, tapi di Kota Cimahi bisa mungkin langsung aja Teh Hani bersurat aja gitu ya dengan kondisi yang ada seperti itu. Nah, kalau nggak salah dulu Pak Herdi pernah menyampaikan bahwa untuk pengalokasian anggaran apa sih tadi teh renovasi ya atau pemeliharaan gitu. Nah itu bisa asal menggunakan plat mobil yang dari provinsi maupun yang RI. Oh iya Pak, berarti itu mah lebih kepada teknis itu ya, teknis dari Pemda ya. Kalau nggak salah tangkap ya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya tutup mata dan secara teknis pelaksanaan ya memang seperti itu ya gitu bisa dilakukan secara administrasinya yang penting terpenuhi dari baik itu untuk pelaksanaannya mah di belakang bisa dikondisikan lah seperti itu. Ya karena memang di Cimahi ini kan 2 mobil itu 1 mobil Avanza dan Ras. Ya. Kalau Ras mungkin sudah layak pakai. Kalau untuk yang Avanzanya itu kemarin kita perbaikan ya itu sudah habis 3 juta untuk ganti aki, kemudian ganti oli, terus dan yang lain lah. Nah, cuman memang ada beberapa yang belum tercover kayak wipernya, terus ban mobilnya yang harus diganti. Nah ini kan karena saya juga terbatas dengan anggaran gitu ya.
Pak. Mungkin kita cover semua gitu. Maksudnya bisa nggak pengalok sisa-sisa anggaran dari pemeliharaan itu dialokasikan ke sana. Ini biar Pak Diar senang. Sebenarnya kalau untuk sisa anggaran kan untuk item di kabupaten kota itu sendiri kan terbatas ya, Teh ya. Cuman untuk daripada BBM itu sendiri kan, daripada BBM yang saya kira kayaknya itu bakal habis ya Pak ya, habis pakai dalam setiap bulannya. Nah, kalaupun misalkan untuk daripada belanja lain selain daripada BBM itu sendiri, yang lebih lenggang anggaran itu kan sebenarnya di tingkat Bawaslu provinsi gitu, di mana kita di sana juga memang ada biaya pemeliharaan mobil terkait dengan mobil dinas lah ya, ataupun hibah dari Pemkot. Nah, kiranya untuk dapat melihat adanya peluang untuk dapat digunakan atau tidak, saya rasa memang perlu ya untuk dapat bersurat gitu Pak. Tidak kalau mengingat dengan nominal yang besar seperti itu, karena kan kalau dilihat dari anggaran di kabupaten kota kayaknya udah nggak akan bisa ke cover gitu dengan nominal yang tadi saja, ataupun dari anggaran yang ataupun dari belanja-belanja yang belum tercover ya, tadi belanja-belanja bahan mobil kah atau apa. Nah, itu mungkin bisa saja Pak langsung saja bersurat seperti itu ke Bawaslu provinsi, mengingat juga kan memang hal yang penting juga ya untuk perawatan biar bisa dipakai untuk operasional. Itu mungkin Pak sementara yang dapat dijawab. Untuk selanjutnya mungkin saya teruskan juga ke Pak Herdi terkait dengan permasalahan ini. Mohon disampaikan ke Pak Herdi juga ya. Dan berkabar ke Bu Hani gitu maksudnya. Biar Pak Diar nggak kehujanan lagi kalau musim hujan ini. Siap Bapak. Siap. Insya Allah Teh. Siapa? Insya Allah Teh memang dalam waktu dekat juga rencananya Cimahi mau bersurat ke Jabar mengenai permohonan fasilitasi bayar pajak mobil, tapi untuk pemeliharaan ditakutkan memang kan kemarin sempat di-share oleh Pak Heri juga ya Teh ya, kalau misalkan permintaan ke Jabar itu paling hanya untuk pembayaran pajak aja, tidak untuk pemeliharaan mobil itu sendiri gitu. Tapi nanti mungkin dikoordinasikan kembali untuk isi dari persurat itu ke Jabar. Baik, terima kasih banyak. Barangkali dari pimpinan yang lain dan rekan-rekan ada yang ingin dipertanyakan kepada Teh Dian, dipersilahkan. Barangkali Pak Dian. Pak Diar tadi udah angkat tangan, udah seneng atau mau tanya itu? Atau mungkin kan Teh Hani ya, yang terkait dengan itu ya perjalanan dinas dalam kota ya kemarin. Ya, mau tanya itu Teh, kan sekarang kalau tahun 2019 ya Teh ya terakhir komisioner semuanya dan beserta Korsek dapat sewa mobil ya Teh ya dari Trek atau dari ASA itu yang terakhir. Makanya dan uang bensin juga. Jadi kan tidak diperkenankan untuk mendapatkan uang perjalanan dinas dalam kota. Tapi kan sekarang sudah tidak seperti itu gitu kan Teh ya. Apakah boleh untuk mendapatkan uang transport perjalanan dalam kota atau gimana dan mekanismenya seperti apa Teh? Terima kasih. Ya, mungkin juga ini terusan dari yang tadi ya, yang mobil dari Pemkot ya, mungkin sambil sembari menunggu kan daripada terkait dengan biaya pemeliharaan kan memungkinkan tidak memungkinkan untuk dipakai ya daripada si mobil dinas tersebut. Nah, mungkin baik itu sebenarnya di sini ditekankan kemarin juga di RI juga baru ada sosialisasi terkait dengan perjalanan dinas. Nanti teman-teman bisa dan saya kirim juga pedoman perjalanan dinas yang terbaru itu nomor 03. Sana juga sebenarnya kemarin di RI juga ditekankan terkait dengan perjalanan dinas dalam kota khususnya pimpinan ya ataupun rekan-rekan di staf sekretariat seperti itu. Nah, untuk kasus misalkan perjalanan dinas dalam kota sebenarnya kan baik itu staf sekretariat ya itu dapat dibayarkan jika perjalanan dinasnya itu yang pertama memenuhi 8 jam. Nah, itu bisa dibayarkan transportnya secara lamsam sesuai dengan SBM ya. Biasanya kan dalam kota itu 150.000 seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya 8 jam 150.000 bisa dibayarkan transportnya itu secara lamsam. Kalau transportnya itu ternyata lebih dari 150.000, contohnya kayak misalnya nih kayak di Cianjur ke kecamatan aja kan jauh itu lebih dari misalnya nggak cukup 150.000 itu bisa dibayarkan sejumlah dengan biaya yang dikeluarkan
atau misalkan ya sesuai real cost-nya, misalkan 170.000 ya dibayarkan nanti 170.000-nya, seperti itu. Itu yang pertama kalau ketentuan perjalanan dinas dalam kota itu 8 jam. Nah, jika misalkan lebih dari 8 jam, itu sebenarnya yang bisa dibayarkan selain dengan transport lump sum, itu juga bisa dibayarkan uang harian dalam kotanya, kalau nggak salah itu 170.000 ya. Kalau di provinsi itu 170.000. Jadi kalau misalnya ada dinas dalam kota dengan dengan jumlah jam yang lama atau dengan waktu yang lama, itu bisa dibayarkan transport dan juga uang hariannya dalam kota. Nah, begitupun sebenarnya untuk pimpinan seperti itu, namun ada catatan asalkan tidak memakai kendaraan dinas seperti itu. Jadi misalkan jika di Bawaslu Kota Cimahi terdapat pimpinan kiranya yang belum terfasilitasi perjalanan dinas, kemudian beliau melakukan perjalanan dinas dalam kota, itu dapat difasilitasi perjalanan dinas dalam kotanya. Namun tetap gitu ya, harus ada selektif ataupun catatan juga tadi dari Pak Herdi, ini harus hati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan sebenarnya fasilitas kendaraan dinas misalkan ada nih di tingkat di kantor, tapi pada akhirnya tidak dipakai untuk misalkan untuk transport dan juga uang harian dalam kotanya, sehingga nanti kan pasti ada pertanyaan di BPK, kok misalkan ini mobil dinasnya ada tapi kok nggak pernah dipakai gitu, yang pada akhirnya kan bisa dibayarkan perjalanan dinas dalam kotanya. Mungkin itu sih yang jadi catatan Pak Herdi, sebenarnya bisa dibayarkannya untuk pimpinan juga khususnya, tapi dengan catatan tidak menggunakan mobil dinas, itu bisa dibayarkan transport dalam kotanya ataupun perjalanan dinas dalam kota, dengan catatan tetap memperhatikan alasannya gitu, mengapa tidak menggunakan mobil dinas seperti itu kan. Kalau kasusnya di Cimahi memang tidak terfasilitasi ya, saya kira memang bisa, tapi jika yang sudah terfasilitasi bisa memanfaatkan dengan baik ya fasilitas dinas yang sudah ada. Itu mungkin berlaku juga untuk teman-teman di sekretariat, barangkali nanti ada yang perjalanan dinas pakai mobil dinas, nah itu juga jadi perhatian ya Teh Hani, itu nggak bisa dibayarkan karena memang sudah menggunakan mobil dinas seperti itu. Mungkin itu sih Teh, kiranya hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanan dinas dalam kota, dan itu juga terjadi ya di Bawaslu Provinsi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin itu Teh Hani kiranya dapat menjawab sedikitnya pertanyaan. Jelas mah income buat komisioner mata ayat DI. Siapa seperti itu. Tapi kan kasusnya tadi belum ada yang terfasilitasi kan, itu mungkin bisa. Kalau di Cimahi itu tadinya saya mau minta ke Pemkot itu minta 10 mobil lagi. Asik. Tapi itu pakai mobil semua. Sampai Teh Hani juga ya tuh ya. Nanti bingung si Hani bayar pajak mobilnya. Ya Pak, minta terus Pak ke Jabar Pak, musingin Pak Herdi nanti. Jabar mau luar kota Teh. Siap, itu mungkin Pak Teh Hani, atau bisa ada yang lain barangkali. Barangkali dari pimpinan dan rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya? Atau mungkin barangkali sudah cukup kali ya Teh ya? Yap. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Kayaknya sudah paham karena yang di sini bagian keuangan hanya Hani gitu. Jadi itu Hani aja, yang lain cilang-cileng gitu. Mungkin iya. Informasi juga mungkin Pak ya, Teh Hani kemarin ngajuin GU ya Kota Cimahi itu. Udah saya terakhir udah lama sih Teh. Oh ya udah lama ya. Belum ngajuin lagi. Itu sih kemarin beberapa kabupaten kota juga mungkin di tingkat Kota Cimahi, kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran itu bisa ditanyakan. Sebenarnya proses GU-nya itu kan panjang, banyak juga kendala-kendala di provinsi sebenarnya yang mengakibatkan banyaknya pending GU seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin Teh Hani. Ini sebenarnya gini, uang SPPD di Cimahi ini masih banyak. Jadi kapan mau diundang sama Jabar? Asik. Siapa? Kayaknya sih bakal percepatan kegiatan sih dalam 2 bulan ini, karena di Jabar juga banyak kegiatan yang belum terrealisasi. Insya Allah mudah-mudahan. Karena kita RDK terus kan, rapat dalam kantor terus gini, dalam komputer ya. Siapa? Kita soalnya Jum Teh. Kira-kira. Mudah-mudahan surat undangan menyusul Pak. Amin. Ya, itu mungkin Teh Hani ya.
Siap, Teh. Barangkali mungkin sudah cukup kali ya, Teh. Tidak ada pertanyaan lagi dari pimpinan dan rekan-rekan yang lainnya. Hani baca kesimpulan sedikit ya, Teh ya. Tapi sambil baca ini mah, Teh. Siap, Bapak Hani. Tadi telah dijelaskan oleh Teh Dian mengenai langkah-langkah akhir tahun 2021 yang 2 bulan lagi kita akan menghadapi akhir tahun. Tadi dijelaskan juga mengenai pengelolaan keuangan di Bawaslu Kabupaten Kota itu dibagi menjadi 2, yaitu uang persediaan dan tambahan uang persediaan, serta tadi ada beberapa hal yang harus digarisbawahi mengenai langkah-langkah batas akhir pengajuan baik itu SPM, SPPT, UP, LS, honor, dan yang lainnya. Terima kasih banyak kepada Teh Dian telah berkenan untuk mengisi. Boleh saya tanya satu lagi? Oh iya, siap Pak Yusa. Teh Dian, Pak Yusa mau tanya lagi. Siap. Ini untuk tahun depan itu penganggaran untuk kendaraan operasional itu benar apa cuma tinggal 1 atau gimana? Itu ya, yang review anggaran 2021 ya Pak? Coba. Iya. Untuk di tahun 2022. 2020. Kalau salah informasinya kendaraan operasional hanya tinggal 1 dari RI saja untuk provinsi, karena mungkin kan anggaran yang dari provinsi yang 3 itu kan dari dana hibah ya. Iya. Untuk kendaraan operasional. Nah, kalau nggak salah informasinya begitu, benar atau tidak, valid atau tidak informasinya. Kalau nggak salah kemarin itu ada review terakhir itu hari Minggu kemarin Pak, kalau nggak salah, tapi update belum tersampaikan juga. Mungkin nanti saya tanyakan juga kali ya. Seperti itu. Kalau nggak salah belum final juga, itu kemarin masih review lagi. Oke. Belum terinfokan seperti itu Pak. Ya. Terima kasih banyak kepada Pak Yusa yang sudah bertanya dan pimpinan dan rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih banyak juga kepada Teh Dian yang sudah berkenan mengisi kegiatan pada hari ini menjadi narasumber. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya, cukup sangat jelas Teh, apalagi mengenai langkah-langkah akhir tahun dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah Hani tanyakan di hari sebelumnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu, mohon izin live. Terima kasih Teh. Nuhun. Izin end meeting ya.